Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Kumaha kabarna? Alhamdulillah. Baru diajarin tadi. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustaz Hanan, kawan saya, dan kepada seluruh kawan-kawan di Bandung ya, atas kesempatan yang sangat berharga ini. Sebenarnya juga saya datang untuk melepaskan rindu yang sudah lama, sudah 12 tahun kami berpisah ya, dan baru kali ini Allah perjumpakan kembali dengan kondisi yang mudah-mudahan dirahmati Allah dan selalu kita dijaga dalam ketaatan kepadanya, amin ya rabbal alamin. Nah, saya ingin sedikit cerita tentang guru kita ini, Ustaz Hanan. Tapi cerita ini dari sisi bahwa ternyata di situ banyak ibrah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Saya pikir beliau hari ini harus buka baju, ya. Artinya kepanasan, ya. Tapi nggak apa-apalah karena kawan dekat kan, mau gimana lagi gitu kan. Yang bisa bicara tentang kita hanya kawan kita yang dekat dengan kita. Nah, pertama sekali beliau ini dulu ketika kami masih di pondok di Rul Islam Anak Bangsa Banda Aceh dulu ya, kami sudah punya satu tekad, artian bahwa ini kita nih harus bisa lulus sampai bisa kuliah sampai ke luar negeri. Udah kami sudah punya geng gitu, geng khusus yang sifatnya adalah memang nih nampak nih kalau ada Amri, ada Ustaz Hanan, kemudian ada Ustaz Ivan yang sekarang sudah pulang dari Kairo juga. Ada 5 kami ya. Itu nampak itu gengnya itu geng buku kita belajar gitu ya. Tapi ketika kami ikut tes ke Kairo, kami bertiga lewat, beliau nggak lewat. Ya, tes ya. Kami dapat beasiswa pergi, beliau nggak. Rasakan bagaimana rasanya sakitnya itu di sini. Nah. Ayah beliau ini tukang pangkas. Pangkas biasa, bukan pangkas premium, bukan. Biasa di pinggir jalan gitu. Bawa beliau ke Ruhul Islam sore-sore gitu, kalau kami libur hari Minggu pakai sepeda beliau antar ke pondok, dimana kawan-kawan dijemput sama orang tuanya pakai mobil atau pakai yang paling kurang pakai di sini pakai motor. Beliau dibawa pakai sepeda sama orang tua, tapi beliau nggak merasa bahwa aduh saya ini nggak gaul gitu, saya ini aduh enggak. Itu saya lihat kebesaran hati beliau. Nggak merasa bahwa aduh saya ini anak orang miskin nggak sama dengan kawan, enggak. Bahkan beliau sangat hormat pada orang tuanya. Nah, ketika kami pisah, kami sampai Kairo, sedangkan beliau masih di kampung. Kami menyemangati pergi ke sini. Kami siap untuk menanggung di sini. Berapapun ada biaya itu kita akan cari cara, insya Allah siap kita akan tanggung sama-sama di Kairo. Kami semangati beliau. Nah, akhirnya beliau tekad dengan biaya yang seminim mungkin, cuma untuk tiket aja pergi. Sampai ke sana rumah sudah kami sediakan, walaupun rumah yang sangat sederhana sekali gitu, 4 kali S gitu ya. Jadi tinggal bersama kami. Nah, ini ingin saya beri suatu pelajaran pada kawan-kawan apa? Kita mendapatkan kawan yang tepat dalam hidup itu rahmat besar dalam hidup ya. Ketika kita salah memilih kawan, itu awal daripada kegagalan hidup. Lalu kemudian lihat ini tekad beliau, berarti bahwa ingin sama-sama kuliah, ayo walaupun nggak mampu, beliau pelihara dengan baik, dengan kondisi yang sempit, tapi beliau pelihara. Nah, di sini saya paham bahwa beliau itu punya nyali besar dalam hidup. Jadi walaupun mungkin kemampuan kita rendah, tapi nggak salah kita punya nyali besar, jangan mudah puas. Dan ternyata beliau perbaiki pada tahun yang selanjutnya, dapat jahit bagus, kemudian terus bagus sampai beliau dapat beasiswa sendiri tanpa perlu kami tanggung. Perjuangan beliau.
beliau mulai pikir bahwa bagaimana kita bantu umat Islam ini yang sekarang diserang dengan isu terorisme. Ayo, mari kita sama-sama membantu. Saya pikir, membantu apaan? Ini rumah aja harus kita sewa dengan nilai yang sangat rendah. Murah lagi, ngebantu apaan untuk umat, gitu kan? Oh, yuk kita ngajak kawan-kawan gitu untuk buat apa? Lihat, ternyata membaca beliau punya nyali yang lain. Nah, beliau bilang gini, kita coba buat buletin, nanti kita sebarkan untuk kawan-kawan supaya kawan paham bagaimana umat Islam ini harus kita bantu. Umat Islam ini bukan teroris, orang baik-baik gitu. Kan belum masa internet, hari itu belum masa lagi gitu. Akhirnya ayo saya ikut, kita buat buletin free, kita bagi-bagi untuk kawan-kawan gitu. Pendanaan siapa? Ya kami, akhirnya beliau nggak ada apa-apa ya. Ya. Akhirnya kami buat buletin, ngambil uang dapur ya. Panas kali. Ya. Haredang. Uang dapur yang kami kumpulkan bulanan kami buat buletin ya. Akhirnya ya kami bawa buletin, kami sebarkan untuk kawan, kami kasih nama dengan Salsabila pada saat itu ya. Terus kalau ditanya, emang beliau ada nggak nakal-nakalnya gitu? Ya. Kayaknya udah jam berapa ya sekarang? Pendanaan siapa? Ya kami, akhirnya beliau nggak ada apa-apa ya. Ya. Beliau ini suka game ya, suka main game. Dulu pada saat kami di rumah tuh, nggak boleh ada komputer ya. Artinya kami buat aturan nggak boleh main komputer, semua pakai buku, belajar semua, jangan ada yang disibukkan dengan itu. Tapi karena kami menghargai beliau, kami izinkan beliau punya desktop satu itu di kamar beliau ya. Karena apa? Kami pikir ada sisi lain dari beliau nih. Beliau suka main game, tapi di sisi itu beliau suka nulis, cerpen. Nah, ini juga ternyata cerpenis ya. Beliau suka nulis cerpen ya. Makanya kalau beliau kisahkan suatu cerita gitu, enak kalau kita dengarkan. Enak. Karena apa? Ada sisi sastrawi beliau yang memang terpendam. Ya. Sastrawi, ukhrawi. Iya. Nah, dan beliau nih pernah saya ajak dulu. Saya suka main kungfu gitu. Ada kawan yang ngajarin kungfu di Kairo dulu, namanya Bang Zoji Jazuli. Beliau ahli akupuntur. Beliau tinggal di Cianjur. Ya. Mungkin ada kawan-kawan yang tahu mungkin. Belajar kungfu. Terus saya tanya beliau, mau nggak ikut belajar kungfu gitu. Nah beliau tanya, gimana sih cara belajar kungfu itu kok bisa tendangannya bagus, kemudian bisa salto gitu kan? Saya bilang berat, itu perlu berlatih yang super, yang capek gitu. Beliau bilang kalau main kungfu harus capek, ngapain main kungfu, kata beliau. Ya. Jadi ada nggak yang bisa langsung gitu, dua hari langsung bisa kungfu gitu? Mana ada dunia ini seperti itu. Saya pun terpikir bahwa kok nih kawan nih nggak mau ikut proses ya. Para ilmuwan bilang begini, tidak ada satu apapun yang kita lihat atau sampai kita suka, sampai mania ke situ, kecuali itu pasti akan memberikan pengaruh besar pada cara berpikir kita dan cara hidup kita. Kalau itu sudah dijadikan tren atau terus menerus, itu akan menguasai kita. Nah, begitu. Nah, dan beliau begitu ternyata pada saat itu. Beliau tidak menghargai proses. Ya kalau main kungfu ya harus latihan super dulu, baru nanti bisa salto, bisa jurus macam-macam. Kan beliau bisa ngejurus harimau langsung gini, bisa nggak? Ya jurus harimau kalau tangan kita belum kuat, gimana mau jadi harimau? Kucing pun nggak akan jadi kan?
Nah, ada sisi ini pada beliau. Ternyata ketika beliau kemudian lambat laun, beliau menghargai betul terhadap proses. Dan lihat ya, bagaimana ketika beliau pulang, beliau menghargai betul proses yang harus beliau jalani, sehingga ternyata kehidupan beliau berubah. Dari pertama kurang menghargai proses, mau input saja, mau hasil terus begitu siap jadi, tapi ternyata beliau menghargai dan mengubah dirinya untuk menjalani proses dengan benar dalam hidup supaya mendapatkan hasil yang baik. Mungkin kawan-kawan ada juga seperti itu. Artinya mau cepat aja gitu, cepat bisa dapat hasil gitu. Nggak bisa, hidup ini nggak bisa begitu. Ada proses yang menjadi aturan Allah, sunnatullah yang harus kita jalani. Nah, dengan proses ini kemudian akan menjadikan input ataupun hasil yang lebih baik dalam hidup. Ada proses yang menjadi aturan Allah, sunnatullah yang harus kita jalani. Nah, dengan proses ini kemudian akan menjadikan input ataupun hasil yang lebih baik dalam hidup. Ada yang nakal lagi nggak? Ada nggak yang lain-lain? Beliau suka juga pada saat itu, ya sama yang sebelah sana gitu. Sebelah mana? Sebelah sini? Iya, sebelah sini gitu. Bahaya. Itu sudah ada pada sejak, saya tahu betul persis gitu, pada saat sejak di pondok gitu. Yang namanya itu kan sangat manusiawi ya. Nah, cuma uniknya beliau pakai jalur yang baik, minta izin sama ustazah gitu. Ya, minta izin sama ustazah. Kalau ustazahnya bilang, akhirnya ustazahnya sudah tahu ini baru puber nih nampaknya si anak nih kan. Sudah mulai nanya-nanya sebelah sana siapa namanya, dari mana asalnya gitu. Dikawal baik sama ustazah dan beliau pun kami jaga. Artinya bahwa ya ini kan masa-masa yang sangat manusiawi sekali, kita masa puber suka sama yang di sana. Cuma ya ada batasan yang tidak bisa kita lewati. Nah, yang unik saya ingin saya katakan, nah beliau memang sudah nampak yang seperti itu, tapi beliau jaga aturan dan dekat dengan kawan, dekat dengan ustazah, sehingga hal yang demikian beliau bisa tanggulangi sendiri begitu. Mampu nggak kita memanage diri kita dengan cara yang baik? Nah, beliau mampu melewati masa-masa yang sulit seperti itu. Saya melihat langsung bagaimana beliau merasa galau dalam hidup beliau. Itu pada akhir-akhir kami sudah selesai kuliah gitu, hampir selesai gitu, hampir selesai S1 gitu. Galau beliau. Artinya apa? Mulai yang dulu sama-sama beliau sudah gayanya sudah gaya nggak sama seperti kami gitu kan. Gayanya sudah perlente dikit gitu, bawa rambut sudah acak-acak dikit gitu kan. Ya. Kalau biasanya disisir rapi, sekarang udah acak-acak gitu. Ya. Paham lah kalau ini nampaknya isi dalamnya juga seperti acak-acak gitu. Nah, dan ternyata ya berakhir dengan beliau menikah. Ya, galau itu ternyata berakhir dengan menikah. Nah, kita kadang dihadapkan dengan permasalahan itu, ya, artinya kita harus cari solusi baru dalam hidup. Nah, ini perlu kita tahu. Kadang kita menghadapi masa yang belum pernah kita hadapi, problem hidup yang belum pernah kita hadapi. Ternyata Allah ingin sama kita untuk buat solusi baru dalam hidup. Kadang kita juga merasa malas kan, bosan gitu kan, gini-gini doang gitu. Bosan itu syukuri ada bosan. Kalau seandainya orang dalam berbuat nggak ada rasa bosan, nggak ada pernah kreatif, nggak akan ada ide baru, akan gitu-gitu terus, nggak ada bosan-bosannya. Justru gara-gara ada bosan, ada galau dalam hidup, itu tandanya ada harus buat sebuah langkah baru, kreatif, ada kreasi baru. Syukuri itu. Yang salah, galaunya itu dipelihara terus. Kemudian nggak dicari solusi, itu yang salah. Itu mungkin.
flashbacknya ya yang bisa, atau throwback yang bisa saya jelaskan gitu. Atau Alhamdulillah tadi pas cerita masalah baper-baperan, saya pergi sendiri nggak bawa istri. Coba kalau istri saya hadir, oh jadi gitu ya, oke. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Oke, kita tutup kajian tongkrongan ilmu kita malam ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah SWT meneguhkan hati kita di jalannya. Semoga kita dijadikan saudara karena Allah, saudara di jalan Allah, dan Allah jadikan kita bersaudara di dunia dan juga bersaudara di akhirat.